Berikutnya kita bahas mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Jadi bahasa keseimbangan itu equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk jumlah barang yang diminta itu kan dimisalkan Q, karena diminta berarti D, QD, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan bisa dimisalkan QS. Sehingga secara matematika keseimbangan pasar itu akan terjadi saat jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, QD atau fungsi permintaan, grafik atau kurvanya kalau digambarkan miringnya begini, yang biru, sedangkan yang merah ini adalah untuk kurva penawaran. Nah, secara geometrisnya ini titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, titik potongnya inilah yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan itu disimbolkan dengan E. Sehingga titik ini, maka ini QE. QE adalah jumlah keseimbangan dan PE adalah harga keseimbangan. Memang ini secara konsepnya QD sama dengan QS. Tapi kalau secara matematikanya, karena di sini merupakan titik potong, maka selain QD sama dengan QS juga dalam perhitungannya bisa juga dihitung PD sama dengan PS. Tetapi secara konsep ekonominya bahwa keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Itu secara konsep ekonomi. Tapi secara perhitungan matematikanya, kalau dihitung dalam perhitungan matematikanya boleh dihitung juga selain QD sama dengan QS itu PD sama dengan PS, dan nanti hasilnya pasti akan sama. Karena ini titik potong, berarti kalau titik potong maka bisa berlaku QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS-nya. Nah, untuk contohnya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 500 min P dan QS sama dengan P min 10. Jadi, QD itu adalah fungsi permintaan dan QS fungsi penawaran. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Nah, kalau harga keseimbangan sama saja kita mencari PE, jumlah keseimbangan sama saja kita mencari QE. Jadi PE-nya dan QE-nya berapa? Sama saja kita mencari titik keseimbangan pasarnya. Kemudian gambarkan harga dan jumlah keseimbangan tersebut dalam sebuah grafik. Nah, kita coba kerjakan. Untuk soal yang nomor 1 tadi, diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 50 min P dan juga QS atau fungsi penawarannya tadi adalah P min 10. Tentukan harga dan jumlah keseimbangannya. Nah, pertanyaan yang A tadi kan intinya kita mencari PE dan juga QE. Berarti kita mencari titik keseimbangannya atau keseimbangan pasarnya berapa. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi saat jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu QS. Berarti QD-nya 50 min P dan QS-nya P min 10. Ini menjadi P-nya dijadikan 1, min P, ini min P jadi negatif 2P sama dengan negatif 10 kurangi 50 jadi negatif 60, sehingga P-nya di sini negatif 60 dibagi negatif 2 yaitu 30. Nah, P sama dengan 30 inilah yang dinamakan sebagai PE. Jadi PE-nya 30. Kemudian
Kalau PE-nya sudah ketemu, kita mencari HIE. Nah, mencari HIE, kita substitusikan P sama dengan 30 ini ke salah satu persamaan. Boleh yang HID, boleh yang HIS. Misal kita pakai yang HIS, berarti HI-nya itu kan sama saja dengan P-nya tadi 30 dikurangi 10. Sehingga HI-nya adalah 20. Nah, HI sama dengan 20 inilah yang dinamakan sebagai HIE. Jadi, kalau nanti dituliskan harga keseimbangannya 30 dan jumlah keseimbangannya adalah 20. Kemudian pertanyaan yang B, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Jadi sama seperti kalau kita menggambarkan keseimbangan pasar grafiknya yang ini, sama saja kita menggambar ini, berarti kan kita menggambar HID dan juga kita menggambar HIS. Nah, sekarang kalau untuk menggambar HID itu sama dengan 50 min P. Nah, ini kita gambarkan. Cara menggambarkannya, kita tentukan minimal 2 titik sembarang. Jadi kita bisa membuat tabelnya juga. Ini HI, di sini P. Tadi salah satu caranya merupakan titik potong terhadap masing-masing sumbunya. Berarti kalau HI-nya 0, P-nya berapa, P-nya 0, HI-nya berapa. Ternyata kalau HI-nya 0, P-nya 50, dan kalau P-nya 0, HI-nya juga 50. Kemudian kita tentukan juga 2 titik sembarang untuk menggambarkan kurva penawaran. Berarti HIS sama dengan P-min 10. Sama, ini kita gambarkan tabelnya di tabel juga. Ini HI, di sini P. Tadi kalau HI-nya 0, P-nya berapa, P-nya 0, HI-nya berapa. Ternyata kalau HI-nya 0, berarti 0 sama dengan P-10, maka P-nya adalah 10. Dan kalau P-nya 0, ternyata HI-nya negatif 10. Nah, kita gambarkan 2 pasang titik ini pada satu grafik di koordinat kartesius. Nah, di sini kita gambarkan grafiknya. Ini sumbu Q, di sini sumbu P, dan di sininya 0. Kalau kita cermati angkanya, ada 50, ada 10, ada negatif 10. Berarti kan kita bisa buat kelipatan 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Nah, yang penting skalanya sama. Negatif 10, negatif 20, negatif 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini nanti kalau kalian menggambarkan lebih baik menggunakan penggaris biar lebih tepat. Baik, kita gambarkan titiknya untuk menggambarkan kurva permintaan. HI-nya 0, P-nya 50 di sini. Kemudian P-nya 0, HI-nya 50 ada di sini. Nah, sudah ada 2 titik. Kemudian kita hubungkan 2 titik tersebut. Nah, inilah kurva untuk HID sama dengan 50 min P. Berikutnya kita gambarkan untuk kurva HIS sama dengan P-min 10. Tadi saat HI-nya 0, P-nya 10 di sini. Dan saat P-nya 0, HI-nya negatif 10 di sini. Nah, ingat untuk fungsi permintaan maupun penawaran hanya ada di kuadran 1. Nah, ini kita pakai garis bantu. Nah, mulai ini yang full. Nah, ini adalah kurva untuk HIS sama dengan P-min 10. Nah, titik potongnya inilah yang dinamakan sebagai keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, di sini kalau kita cermati, nah ini PE-nya 30. Di sini HIE-nya itu sama dengan 20.
Inilah gambar keseimbangan pasar untuk menjawab soal yang nomor 2. Nah, untuk soal nomor 1, maaf tadi nomor 1. Nah, ini untuk nomor 2 bisa kalian coba sebagai latihan. Nomor 3 juga ini mirip-mirip, menentukan harga dan kuantitas keseimbangan, bisa dipakai sebagai latihan. Nah, yang nomor 4 ini kalau dari soal yang sebelumnya itu kan sudah diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Tapi kalau ini yang diketahui adalah pola permintaan dan juga pola penawarannya. Yang ditentukan adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran serta menentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Diketahui pola permintaan seseorang terhadap suatu barang adalah pada harga Rp1.400 per unit, barang yang ditawarkan 900 unit, dan barang yang diminta 150 unit. Jika harga barang Rp1.000, maka barang yang diminta sebanyak 250 unit dan yang ditawarkan 500 unit. Tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, pertama, kita tentukan dulu fungsi permintaan. Nah, menentukan fungsi permintaan, jika diketahui pola permintaannya, kita tuliskan dulu pola permintaan tersebut pada sebuah tabel. Nah, tadi tabelnya ada Q, ada P. Saat harga barangnya itu adalah 1.400, barang yang diminta 150. Kemudian saat harga barangnya 1.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 250 unit. Nah, di sini kita tentukan fungsi permintaannya dengan menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Nah, misalkan saja ini sebagai Hi1, berarti ini P1, ini Hi2, maka di sini P2. Kita substitusikan ke rumusnya. P min 1.400 per P2-nya 1.000 min 1.400 sama dengan Hi min Hi1-nya 150 per Hi2-nya 250 min 150. Nah, di sini untuk setelah mensubstitusikan angkanya, lalu kita hitung P min 1.400 per 1.000 dikurangi 1.400 berarti negatif 400 sama dengan Hi min 150 per 250 min 100 itu kan 150 jadinya 100. Kemudian kita kalikan silang 100P min berarti ini menjadi 140.000 sama dengan negatif 400 Hi. Negatif 400 kali negatif 150 kan berarti positif. Berarti di sini 150 kalikan 400 60.000.
Jadi ini 100P sama dengan negatif 400Q, 60.000 ditambah 140.000 jadinya plus 200.000. Maka P nya supaya jadi P kan dibagi 100, berarti P sama dengan negatif 400 dibagi 100 berarti negatif 4Q, ini dibagi 100 menjadi plus 2.000. Nah, karena ini fungsi permintaan, maka bisa dituliskan PD sama dengan negatif 4Q plus 2.000. Jadi boleh dituliskan PD sama dengan ataupun QD sama dengan. Nah, ini untuk fungsi permintaan. Berikutnya kita cari lagi untuk fungsi penawaran. Langkahnya sama, kita tuliskan dulu tadi yang diketahui. Ada Q, ada P. Tadi saat harganya 1.400, barang yang ditawarkan 900 unit, dan saat harganya itu 1.000, barang yang ditawarkan sebanyak 500 unit. Untuk menentukan fungsi penawarannya, kita tentukan rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini P1 misalkan ini adalah Q1, berarti kalau ini Q2, di sini P2. Kita substitusikan angkanya, P min P1 1.400 per 1.000 min 1.400 sama dengan Q min Q1 nya 900 per Q2 nya 500 min 900, berarti P min 1.400 per negatif 400 sama dengan Q min 900 per 500 kurangi 900 kan negatif 400. Nah, ini sama-sama penyebutnya negatif 400, berarti bisa kita tuliskan kalau P min 1.400 itu sama dengan Q min 900, sehingga diperoleh P sama dengan Q negatif 900 ditambah 1.400, berarti kan sama saja. Tadi kalau negatif 900 ditambah 1.400 hasilnya adalah 500, berarti plus 500. Inilah untuk fungsi penawaran, sehingga bisa kita tuliskan kalau PS sama dengan Q plus 500. Jadi kalau permintaan itu PD, fungsi penawaran PS, bisa juga QD dan juga QS-nya. Nah, ini untuk fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Pertanyaan berikutnya tadi, ini untuk yang A menentukan fungsi permintaan, fungsi penawaran. Berikutnya yang B adalah harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini sebenarnya adalah kalau secara konsep ekonominya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS. Tetapi secara perhitungan matematikanya dapat juga dihitung dengan menggunakan PD sama dengan PS. Nanti kalian bisa cek juga, kalau ini kita kerjakan pakai PD dengan PS, nanti bisa kalian kerjakan juga dengan QD sama dengan QS, dimana ini PD-nya dirubah jadi QD, ini PS dirubah jadi QS, kemudian disamadengankan. Nanti hasilnya harusnya sama. Nah, kita hitung dulu. PD-nya tadi adalah negatif 4Q plus 2.000, PS-nya adalah Q plus 500.
Berarti negatif 4Q dikurangi Q kan negatif 5Q sama dengan 500 dikurangi 2000, berarti negatif 1500. Maka Q-nya negatif 1500 dibagi negatif 5, negatif bagi negatif positif, 1500 dibagi 5 itu adalah 300. Oh, ternyata di sini QE keseimbangan pasarnya 300. Atau jumlah keseimbangannya 300. Nah, untuk mencari harga keseimbangan berarti kita mencari PE. Caranya kita substitusikan Q sama dengan 300 ini ke salah satu persamaan, boleh PD, boleh PS. Misal kita pakai yang PS. PS itu kan Q plus 500. Nah, Q-nya ini diganti 300. Berarti jadi 300 plus 500, didapatkan P sama dengan 800. Nah, inilah yang sebagai PE. PE sama dengan 800. QE sama dengan 300 artinya jumlah keseimbangannya 300 dan PE sama dengan 800, harga keseimbangannya adalah 800. Jadi ini menjawab harga dan jumlah keseimbangannya. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 4. Kalau tadi keseimbangan untuk satu macam barang, ada juga keseimbangan pasar untuk dua macam barang. Di pasar, terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang yang lainnya. Hal ini dapat terjadi pada dua macam produk atau lebih yang mempunyai hubungan substitusi atau menggantikan dan atau secara komplementer, yaitu pelengkap atau melengkapi. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas, sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain-lain. Apabila barang X dan barang Y mempunyai hubungan penggunaan tadi, maka permintaan akan masing-masing barang tentu saja juga akan dipengaruhi oleh harga barang yang lainnya. Sehingga fungsi permintaan akan masing-masing barang adalah ini. Jadi HDX itu fungsi permintaan barang X, HDY adalah fungsi permintaan barang Y. Karena mempunyai hubungan, otomatis pada fungsinya itu ada variabel PX dan juga PY. Sedangkan fungsi penawarannya QSX untuk fungsi penawaran barang X dan QSY untuk fungsi penawaran dari barang Y. Nah, ini keterangannya. Syarat keseimbangan pasar dicapai jika QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Kalau kita lihat bentuk rumus ini, sama saja ini intinya adalah keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS. Tapi karena barangnya ada dua, berarti kita cari keseimbangan pasar untuk masing-masing barang. Untuk barang X berarti QDX sama dengan QSX, untuk barang Y adalah QDY sama dengan QSY. Untuk contohnya, diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran akan barang X ditunjukkan oleh persamaan QDX sama dengan 10 min 4 PX plus 2 PY, QSX negatif 6 plus 6 PX. Sedangkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran akan barang Y ditunjukkan oleh persamaan QDY sama dengan 9 min 3 PY plus 4 PX, QSY sama dengan negatif 3 plus 7 PY. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta untuk masing-masing barang? Nah, dari soal ini, kalau harga keseimbangan tadi adalah PE, tapi karena untuk masing-masing barang berarti kita cari PEX dan juga PEY. Kemudian jumlah keseimbangan berarti QEX dan juga QEY. Nah, ini adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan untuk masing-masing barang.
Nah, kita coba kerjakan contohnya tadi. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar masing-masing barang, ya intinya kita tetap keseimbangan pasar untuk dua barang tersebut berarti bisa dicari dengan QDX sama dengan QSX. Tadi QDX-nya 10 min 4PX plus 2PY sama dengan QSX-nya negatif 6 plus 6PX. Nah, ini kalau kita tuliskan bisa kita rubah bentuknya. Yang PX kita jadikan 1, negatif 4PX min 6PX jadinya negatif 10PX plus 2PY sama dengan negatif 6 kurangi 10 berarti negatif 16. Ini untuk keseimbangan pasar yang barang X. Kemudian keseimbangan pasar untuk barang Y dapat kita cari dengan QDY sama dengan QSY, di mana QDY tadi 9 min 3PX plus 9 min 3PY plus 4PX sama dengan QSY nya negatif 3 plus 7PY. Jadi QDY-nya 9 min 3PY plus 4PX, sedangkan QSY-nya negatif 3 plus 7PY. Nah, kita rubah bentuknya juga. PX-nya kita taruh depan menjadi 4PX. Negatif 3PY, negatif 7PY berarti negatif 10PY sama dengan negatif 3 kurangi 9 berarti negatif 12. Nah, di sini ada dua persamaan dengan dua variabel, variabelnya PX dan PY. Ini bisa kita misalkan sebagai persamaan yang pertama, ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, untuk mengetahui nilai PX dan juga PY, kita bisa melakukan eliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan 2. Negatif 10PX plus 2PY sama dengan negatif 16. Persamaan yang kedua tadi 4PX min 10PY sama dengan negatif 12. Nah, ini mau dihilangkan, dieliminasi dulu PX-nya atau PY terserah. Misal kita mau mengeliminasi PY, maka yang atas kita kalikan 5, yang bawah dikalikan 1, berarti yang atas menjadi negatif 50PX plus 10PY sama dengan negatif 16 kalikan 5 berarti negatif 80, lalu 4PX min 10PY sama dengan negatif 12. Nah, ini plus 10PY dengan min 10PY supaya 0 kan ini tandanya ditambah, sehingga negatif 50PX ditambah 4PX, negatif 50 ditambah 4 berarti negatif 46PX. Ini 0 plus 10PY min 10PY nya 0 sama dengan negatif 80 tambah negatif 12 kan berarti negatif 92. Maka diperoleh PX nya, jadi di sini negatif 92 dibagi negatif 46, maka PX nya sama dengan 2. Nah, PX sama dengan 2 inilah yang dinamakan sebagai PEX. Nah, PEX-nya ketemu 2. Kemudian untuk mencari PY
berarti PX-nya ini bisa disubstitusikan ke salah satu persamaan. Saya tulis di atas, boleh yang atas, boleh yang bawah. Misal kita pakai yang bawah, berarti 4 kali PX, berarti kan 4 kali PX-nya 2 dikurangi 10 kali PY sama dengan negatif 12. Nah, misal kita pakai yang ini, yang persamaan yang kedua ini, berarti 8 min 10 PY sama dengan negatif 12, maka negatif 10 PY sama dengan negatif 12 dikurangi 8, negatif 20, sehingga PY adalah negatif 20 dibagi negatif 10, berarti sama dengan 2. Nah, PY sama dengan 2 inilah yang sebagai PEY sama dengan 2. PEX sudah ketemu sama dengan 2, PEY juga sama dengan 2, kita tinggal mencari HIEX dan HIEY. Nah, mencari HIEX kita boleh mensubstitusikan ke HIDX ataupun HISX. Misal kita pakai yang HISX, berarti Q sama dengan negatif 6 plus 6 PX. Nah, PX-nya kita ganti 2. Maka Q sama dengan negatif 6 ditambah 12. Ini sama dengan 6. Nah, Q sama dengan 6 inilah yang sebagai Q EX sama dengan 6. Karena kita substitusikannya tadi kan ke QSX-nya. Nah, ini didapatkan QEX-nya 6. Kemudian untuk mencari HIEY, kita substitusikan ke salah satu, boleh HIDY, boleh HISY. Misal kita substitusikan ke HISY, maka menjadi Q sama dengan negatif 3 plus 7 PY. PY-nya tadi 2. Berarti Q-nya sama dengan negatif 3 tambah 14. Negatif 3 tambah 14 itu sama dengan 11. Nah, Q sama dengan 11 inilah yang sebagai QEY sama dengan 11. Jadi, untuk harga keseimbangan barang X, yaitu PEX2, harga keseimbangan barang YPEY2, jumlah keseimbangan barang XIEX sama dengan 6, dan jumlah keseimbangan barang Y atau QEY-nya itu sama dengan 11. Nah, inilah jawaban untuk yang keseimbangan pasar dua macam barang. Jadi baik keseimbangan pasar satu macam barang ataupun keseimbangan pasar dua macam barang itu intinya sama, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Tetapi dalam perhitungannya, dalam perhitungan matematiknya, boleh juga dihitung menjadi PD sama dengan PS. Kalau jumlah keseimbangan itu keseimbangan pasar dicari dengan jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau QD sama dengan QS, tapi secara matematikanya bisa juga dihitung PD sama dengan PS. Sekian untuk penerapan fungsi linier di bidang ekonomi.